Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rizal Muhaimin dengan NIM 2107211000165. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mind mapping permasalahan bisnis. Adapun dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Ahmad Budi Susetio. Jangan lupa follow, comment, like, share, and subscribe video ini. Ini saya akan menjelaskan 10 mapping penalaran bisnis. Yang salah satunya yaitu linear programming, pengertian linear programming metode grafis, model linear programming metode grafis, tahap pengerjaan linear programming metode grafis. Definisi singkatnya adalah metode matematis yang digunakan untuk menentukan solusi optimal dari suatu masalah yang melibatkan beberapa batasan linier, contohnya pengaturan transportasi untuk memaksimalkan keuntungan. Yang kedua yaitu linear programming, pengertian linear programming metode simplex, model linear programming metode simplex, tahap pengerjaan linear programming metode simplex. Definisi singkatnya adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk menemukan solusi optimal dari masalah linear programming, yang sangat penting dalam bidang optimasi dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi, industri, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu transportation method, pengertian model transportasi, jenis model transportasi, teknik pembuatan model transportasi, penerapan model transportasi dalam menyelesaikan permasalahan. Definisi singkatnya adalah salah satu teknik dalam linear programming yang digunakan untuk menyelesaikan masalah distribusi barang dari beberapa sumber, misalnya pabrik, ke beberapa tujuan, misalnya pasar dan gudang, dengan biaya minimal. Yang keempat yaitu regression forecasting, pengertian model linear regression, jenis model linear regression, teknik pembuatan model linear regression, penerapan linear regression dalam penyelesaian permasalahan. Definisi singkatnya yaitu adalah metode pemasaran forecasting yang menggunakan analisis regresi untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan hubungan historis dengan satu atau lebih variabel lainnya. Yang kelima yaitu game theory, pengertian teori game, teknik teori game model straight murni, teknik teori game model strategi campuran. Definisi singkatnya adalah ilmu yang mempelajari strategi optimal dalam situasi di mana hasil untuk setiap peserta tergantung pada pilihan yang dibuat oleh semua peserta. Game teori digunakan untuk menganalisis keputusan untuk kepentingan yang saling terkait, baik dalam persaingan ataupun kerjasama. Yang ketujuh yaitu locating theory, pengertian forecasting location, metode value biaya, metode grids, metode transportasi. Definisi singkatnya adalah cabang dari ekonomi dan geografi yang mempelajari prinsip-prinsip dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi optimal untuk kegiatan ekonomi seperti industri, bisnis, dan pemukiman. Yang ketujuh yaitu Hungarian method, pengertian Hungarian method, teknik mekanisme, teknik minimalisir. Definisi singkatnya adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan asisten problem, yaitu masalah optimasi di mana sejumlah agen harus ditugaskan ke sejumlah tugas dengan cara yang meminimalkan total biaya atau memaksimalkan total keuntungan. Selanjutnya yaitu queuing theory, pengertian network analysis forecasting, teknik IFT, teknik LFT. Definisi singkatnya adalah cabang dari teori probabilitas yang mempelajari antrian atau garis tunggu. Teori ini digunakan untuk menganalisis dan memprediksi berbagai kriteria antrian seperti waktu tunggu, panjang antrian, dan lain-lain. Network analysis forecasting, pengertian analisis quality theory, model quality theory forecasting, penerapan model queuing theory forecasting dalam kasus nyata. Definisi singkatnya adalah pendekatan permasalahan yang memanfaatkan struktur jaringan network
dan interaksi antara elemen dalam jaringan tersebut untuk memprediksi perilaku atau hasil di masa depan. Selanjutnya yaitu exponential anal. Pengertian exponential something, mode exponential something, penerapan model penelitian something dengan bantuan berbasis software. Definisi singkatnya adalah teknik analisis yang menggunakan fungsi eksponensial untuk memahami dan memprediksi pola data berkembang dengan cepat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.